Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Kita berharap tidak satu pun dari kita kecuali setia terhadap Nabi Muhammad di dunia ini, kemudian kelak ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam dan husnul khatimah, dan juga mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang doktrin-doktrin atau konsep akidah dalam Islam. Maka kita mempelajari dalam bab yang pertama, yaitu doktrin-doktrin pokok akidah Islam. Kita semua tahu bahwa sebelum Islam itu ada, di zaman dahulu orang punya keyakinan banyak Tuhan. Orang punya keyakinan bahwa Tuhan itu berbentuk, buktinya orang-orang jahiliyah pada masa itu, yaitu orang-orang kafir Mekah, mempunyai banyak berhala. Berhalanya itu beragam jenisnya, mulai dari bentuk perunggu, ada perak, ada dari kayu, ada dari batu, bahkan konon itu dari tepung. Mereka menyembahnya, jumlahnya itu fantastis. Konon di sekitar Ka'bah itu ada jumlah 360-an lebih bentuk sesembahan dengan berbagai jenisnya. Dan yang paling besar adalah berhala yang ada di dalam Ka'bah, konon namanya itu Hubal. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala itu katanya, tetapi mereka itu sebenarnya bukan menyembah Allah, tapi mereka itu menyembah berhala. Nah, disinilah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang Esa, karena pada waktu itu ya, dan juga mungkin sekarang dan yang akan datang masih ada orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu jumlahnya banyak. Maka ayat yang pertama dalam surat Al-Ikhlas itu menegaskan bahwa Allah itu Esa, yaitu Qul huwallahu ahad. Ini penegasan ini kepada orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang kafir Makkah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbak, wahai Muhammad, Tuhanmu itu bagaimana? Coba karakteristiknya seperti apa?" Kenapa mereka bertanya demikian? Karena mereka setiap hari, setiap saat dan setiap waktu mengelilingi Ka'bah, dan mereka punya Tuhan-Tuhan dengan jumlah yang fantastis. Dengan jumlah Tuhan yang luar biasa itu, mereka menyembah setiap saat dan setiap waktu. Maka mereka itu terheran, seperti apakah kira-kira Tuhannya Nabi Muhammad. Dan disitulah kemudian mereka itu berbondong-bondong tanya kepada baginda Rasulullah SAW, seperti apa bentuknya Tuhan Nabi Muhammad dan berapa jumlahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang kita sebut dengan surat Al-Ikhlas, yaitu penegasan ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang bertanya bahwa Allah itu Esa. Ternyata tidak hanya menyembah jumlah banyak berhala. Orang-orang terdahulu, yaitu mereka itu kalau minta itu bukan minta kepada Allah, tapi mereka minta kepada berhala-berhala itu. Bahkan dalam sebagian riwayat diceritakan orang jahiliyah kuno itu kalau mau bepergian itu membawa burungnya itu ditaruh di depan rumah, dipegang, kemudian dia lepaskan. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, maka dia itu ke kanan. Kalau burung itu terbang ke kiri, maka dia itu berjalan ke arah kiri. Itu kadang untuk urusan rezeki pun demikian. Bisa jadi seperti sekarang ini kita menggunakan hitung-hitungan, kemudian kita kita ini mau marketing nih, mau ke kanan atau ke kiri, maka kita membawa burung atau dihitung, ini hari Senin pagi dan sebagainya. Nah, di sini ini kalau dia itu menggantungkan pada keyakinan seperti itu, maka
mirip dengan zaman dahulu. Maka di sini Tuhan menegaskan bahwa Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa zaman itu ada orang yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Tuhan pun menegaskan, Allah menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak menyerupai, karena mereka berpikir dan punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada bentuknya. Makanya bentuknya banyak, ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, dan semua jenis-jenis berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Para mahasiswa dan sebagian yang hadir atau yang tidak hadir, dan juga teman-teman sekalian, kita harus yakin bahwa Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tempat meminta, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu tidak menyerupai siapapun dan apapun. Ini harus kita yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian implementasinya dalam perbuatan sehari-hari. Nah, disinilah yang ingin saya tegaskan bahwa doktrin pokok akidah Islam itu pertama yaitu berikrar dengan lisan, saya percaya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian terpatri dalam hati, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akidah diikat di dalam hati kita, jangan sampai lepas begitu saja. Dan ini kita harus betul-betul berusaha merawat iman kita. Rasulullah pernah berkata, "Qul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, maka istiqomahlah." Istiqomah dalam iman itu sendiri. Nah, di sini penting saya sampaikan, kenapa? Karena keyakinan terdahulu yang diyakini orang-orang jahiliyah kuno itu sampai sekarang itu kadang masih ada. Contohnya, ada orang yang berkeyakinan banyak Tuhan, ada yang berkeyakinan itu Tuhan itu berbentuk, Tuhan itu bentuknya fisik, jumlahnya banyak. Nah, kita mengenal zaman dahulu, bahkan sekarang itu ada namanya animisme, ada dinamisme, percaya kepada benda-benda, kepada roh-roh leluhur. Kemudian ada politisme, yaitu jumlah banyak Tuhan. Kita hanya mengenal monotisme, yaitu satu Tuhan, dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu Ahad. Nah, disinilah keyakinan itu yang diyakini oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga tabi'in dan juga para ulama. Sehingga keyakinan ini kalau kita tanamkan dalam hati kita, maka kita sudah dinyatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kehebatan Islam. Semisal ada orang 50 tahun tidak beriman kepada Allah, mereka itu mengingkari Allah, mereka itu beragama lain. Kemudian ketika mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian langsung dinyatakan itu Islam. Bahkan kalau ada orang mau masuk Islam, saat itu juga itu menurut para ulama itu tidak boleh ditunda saat itu juga. Itu menurut keterangan Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Dalam kitab-kitab klasiknya ada namanya Sulam Safinah, ada Sulam Taufik, dan lain sebagainya. Itu menerangkan kalau ada orang mau masuk Islam, saat itu juga kita segera menuntunnya. Karena apa? Ketika membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, diyakini dalam hati, itu sudah dikatakan Islam. Maka dosa-dosa yang sebelumnya itu terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saat itu juga mati dalam keadaan Islam, maka dia itu berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu pernyataan yang sangat luar biasa, apa itu? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita sebagai orang Islam kadang ini fakta dan realita di sekitar kita
kita melihat orang Islam melaksanakan kegiatan misal tahlilan dan sebagainya, setiap saat, setiap waktu mereka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul, sudah pasti mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti mereka itu akan menjadi penghuni surga. Hanya saja kalau mereka itu maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka itu juga akan menikmati apa? Nikmat neraka. Dan ini merupakan siksaan, ya. Disuruh menikmati ini neraka. Karena apa? Kamu tidak taat terhadap perintahku. Nah, ini sangat penting, ya, saya sampaikan agar supaya apa? Kita menjaga iman kita menjaga lafaz tauhid kita, dan hal ini merupakan kewajiban kita untuk merawat iman sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iman itu sesungguhnya adalah fitrah kita. Sejak lahir kita sudah dinyatakan sebenarnya orang beriman. Makanya Nabi itu pernah menegaskan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang terlahir itu dalam keadaan fitrah suci. Fitrahnya itu dia itu beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok bisa berubah? Lingkungan yang bisa berubah itu. Lingkungan yang pertama yang paling kuat untuk berubah adalah orang tua itu sendiri. Makanya hadis itu menegaskan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidan, mampu membuat anaknya menjadi orang Yahudi, mampu juga menjadikan anak itu Nasrani, bahkan mampu membuat anaknya menjadi apa saja, itu tergantung orang tuanya. Yang desainer anak ini beragama apa, berkeyakinan apa, itu orang tuanya. Dan di sini orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anakmu dijadikan apa ini? Nah, alhamdulillah kita bersyukur, ya, tumbuh di lingkungan orang yang beriman, sehingga kita mengikuti agama nenek moyang kita, yaitu agama Islam, dan insya Allah kita tinggal merawat iman itu sendiri. Dan iman ini sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah agama yang fitrah, yaitu tauhid itu adalah agama para anbiya, agamanya para nabi. Maka kita pengikut para ulama, di mana para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan nabi itu tauhidnya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama pun sama dengan tauhidnya para nabi kita, dan nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita agungkan, kita muliakan, yang kita setiap saat dan setiap waktu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan membawa iman ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang husnul khatimah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan saya, yaitu kita adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Konsepnya adalah kalimat tauhid itu sendiri, la ilaha illallah, yang merujuk pada surat Al-Ikhlas yang pertama, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan pernah ada dalam benak kita Tuhan itu jumlahnya banyak. Jangan pernah ada dalam otak kita meminta selain Allah, karena Allah tempat bergantung. Jangan ada juga dalam benak kita Allah itu beranak, diperanakan. Keempat, jangan pernah ada dalam benak kita Allah itu menyerupai apapun. Kalau ada dalam benak kita itu mengatakan atau berpikir atau mengucapkan bahwa Allah itu menyerupai makhluknya, maka itu sangat bahaya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat lain apa? Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sering mengucapkan wujud qidam baqa, ya, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis. Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Yang ada selain Allah itu hawadis baru. Maka tidak pernah kita memikirkan Allah itu seperti apa, maka pikiran ini tidak boleh dan jangan pernah terjadi. Harus ada mukhalafatul lil hawadisi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian apa lagi?
laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai siapapun. Ini tambahan kami untuk penegasan pada bab pertama, yaitu tentang doktrin-doktrin pokok akidah Islam, yang kemudian saya beri judul konsep akidah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.